Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di masjid ini. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang bagaimana Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah salah satu tonggak dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Perjanjian Hudaybiyah adalah satu peristiwa yang dipandang remeh oleh kaum muslimin zaman sekarang. Karena mungkin tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud atau perang-perang lainnya. Hanya satu peristiwa perjanjian sehingga banyak diluputkan oleh manusia. Tetapi peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini mengubah jalannya sejarah kaum muslimin. Sehingga setelah perjanjian Hudaybiyah ada banyak hal yang itu tidak disangka-sangka bahkan oleh Rasulullah dan para sahabat sendiri. Mereka tidak menyangka bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini menjadi tonggak bagi perubahan besar di tengah-tengah mereka. Betapa tidak, perjanjian Hudaybiyah ini adalah semacam landasan formal bagi mereka untuk bisa leluasa membereskan urusan dengan orang-orang kafir selain orang-orang Quraisy. Jadi adanya perjanjian Hudaybiyah menjadi jaminan bagi Rasulullah dan para sahabat sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan orang-orang Quraisy. Mereka tidak perlu takut diserang tiba-tiba oleh orang-orang Quraisy karena perjanjian Hudaybiyah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga Rasulullah dan para sahabat bisa fokus menyelesaikan permasalahan yang ada, misalnya dengan orang-orang Yahudi, misalnya dengan orang-orang Arab Badui, misalnya dengan orang-orang musyrikin yang tinggal di pedalaman. Jadi pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat bisa memusatkan perhatian mereka memperbaiki kehidupan yang ada di Madinah dan di sekitarnya. Nah, di antara kejadian yang mereka tidak sangka-sangka adanya penaklukan Khaybar. Peristiwa penaklukan Khaybar ini adalah peristiwa yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Kan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka diusir oleh Rasulullah. Mereka dihukum oleh Rasulullah.
Nah, setelah selesai di Madinah, maka orang-orang Yahudi banyak tinggal di Khaybar. Dan dari Khaybarlah kemudian muncul apa? Usaha-usaha untuk melemahkan kekuatan Islam di Madinah. Jadi otak rusaknya, otak kerusakan yang datang menyerang Madinah itu di Khaybar. Jadi pembahasan setelah perjanjian Hudaybiyah tentu saja adalah perang Khaybar. Ya, kalau kita lihat buku sejarah Nabi Muhammad atau buku biografi Rasulullah, kita buka bab demi bab, setelah bab perjanjian Hudaybiyah itu akan masuk ke bab perang Khaybar antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Khaybar. Dan nanti kita akan dapati bahwa Khaybar berhasil ditaklukkan. Ketika berhasil ditaklukkan, bukan hanya orang-orang Yahudi yang kalah, tetapi Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang betul-betul melimpah. Sampai-sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kami merasakan kehidupan berubah. Kami di Madinah merasakan kehidupan berubah setelah penaklukan Khaybar. Kata para ulama, maksudnya setelah penaklukan Khaybar, kondisi ekonomi kaum muslimin di Madinah berubah. Mereka lebih sejahtera daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin mereka susah untuk makan, jarang makan dengan layak sehari-hari, setelah penaklukan Khaybar mereka bisa kenyang makan kurma. Mereka bisa kenyang makan makanan pokok mereka. Mereka bisa lebih sejahtera dalam taraf kehidupan mereka setelah penaklukan Khaybar. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri sebagai istri Rasulullah mempersaksikan itu. Setelah penaklukan Khaybar, setelah kalahnya Yahudi Khaybar, kami lebih sering makan sampai kenyang. Maksudnya apa? Mereka makan itu bisa sampai kenyang. Kok bisa? Karena mereka mendapatkan pasokan bahan makanan dari Khaybar yang telah mereka taklukkan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana ditaklukannya Khaybar, ada beberapa hal yang perlu kita singgung terlebih dahulu. Jadi antara peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan Khaybar ada beberapa hal yang mesti kita angkat di sini sebelum kita masuk ke situ. Yang pertama adalah setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mulai melakukan dakwah melalui media tulisan. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, tetapi beliau memiliki sejumlah juru tulis. Kalau bahasa kita mungkin ketip, kalau orang zaman dulu nyebutnya ketip, Pak Ketip. Itu dari kata katib, juru tulis. Kalau orang barat nyebutnya apa? Sekretaris. Nah, Rasulullah punya sejumlah sahabat beliau yang menjadi juru tulis Rasulullah. Nah, setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan surat-surat untuk dikirim kepada para penguasa yang ada di sekitar Madinah. Maka disebutkan di sini oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Mahtum, fi awahiris sanatis sadisati hina roja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah kataba ilal muluki yad'uhum ilal Islam. Di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, jadi pulang dari Hudaybiyah sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada raja-raja, kepada para penguasa yang ada di sekitar Madinah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Di sini disebutkan menulis surat. Bukan artinya Rasulullah menulis surat, tetapi maksudnya Rasulullah mendiktekan surat kepada juru tulis beliau, lalu dibikinlah surat yang dimaksud, disiapkan dan dikirim.
ke raja ini, ke raja itu, ke penguasa ini, ke penguasa itu. Jadi akhir tahun 6 Hijriah sepulang dari Hudaybiyah, Rasulullah mulai berdakwah melalui tulisan. Jadi kalau kita dapati sekarang ada dai, ada ulama menulis buku, menulis surat, menulis artikel, menulis makalah ilmiah, buku, kitab-kitab kecil, maka itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mendiktekan surat untuk dikirim kepada para raja di sekitar Madinah. Dan pada waktu itu para sahabat Rasulullah memberikan masukan. Apa itu? Walamma arada an yaktuba ila haula'il muluk qila lahu. Ketika Rasulullah hendak mengirimkan surat itu kepada mereka para penguasa, yang dimaksud ada yang berkata kepada Rasulullah, innahum la yaqra'una kitaban illa wa alaihi khatam. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang akan engkau kirim wahai Rasulullah, para raja, para penguasa, mereka itu adalah kaum yang gak akan membaca surat seseorang kecuali kalau surat itu ada stempelnya. Jadi di zaman dulu formalitas satu surat itu stempel. Kalau zaman kita kan bukan hanya stempel, apa? Kop, ya kan? Ada kop surat, bahkan sebagian harus pakai amplop yang ada keterangan dari instansi mana. Nah, kalau dulu enggak, stempel, cukup stempel. Jadi orang-orang Romawi, Persia, orang-orang Mesir, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab, mereka nggak akan baca surat yang kita kirim kalau nggak ada stempelnya. Sementara orang-orang Mekah, orang-orang Arab, Mekah, Madinah dan sekitarnya, mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Jadi mereka tuh nggak biasa menulis. Mereka nggak biasa menulis dan membaca. Sehingga ketika sesuatu itu ditulis, maka ini sudah cukup menunjukkan itu formal. Jadi bagi orang Arab, sesuatu yang disampaikan lewat tulisan atau sesuatu yang ditulis itu sudah menunjukkan ini formal. Sementara orang-orang sekitar Arab enggak. Sesuatu yang ditulis itu kalau disebut, kalau hendak dianggap formal harus ada stempelnya. Berarti apa? Ada beda. Ya, ada beda apa? Ada beda hal di antara dua tempat, dua kaum itu. Orang-orang Arab pokoknya ditulis, maka itu formal. Perjanjian ditulis, maka itu formal. Kalau orang di luar Arab ditulis dan distempel. Yang ditulis itu harus distempel kalau dianggap formal. Nah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka ini adalah kaum yang tidak akan membaca surat-surat kita kecuali kalau surat-surat tersebut distempel. Ya, la yaqra'una kitaban illa wa alaihi khatam. Mereka tidak akan membaca surat-surat kecuali di dalam surat itu ada stempelnya. Ketika mendengarkan keterangan dan masukan seperti itu, fattakhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah. Maka pada waktu itu Rasulullah minta dibikinkan stempel yang terbuat dari perak. Jadi Rasulullah nggak punya stempel. Dapat masukan begitu, Rasulullah segera minta dibikinkan stempel. Jadi Rasulullah dapat masukan dari sahabat, Rasulullah kemudian tergerak bikin stempel. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah mau menerima masukan itu lalu beliau bikin stempel. Ini menunjukkan bagaimana Islam melalui diri Rasulullah tidak menolak apa yang menjadi ketetapan bersama di antara bangsa-bangsa yang ada. Jadi Rasulullah menunjukkan kepada kita beliau terbuka untuk apa? Mengikuti aturan setempat selama itu tidak melanggar aturan syariat yang ada. Stempel, bikin stempel, nggak masalah. Tidak ada hal yang dilanggar dalam syariat dengan adanya stempel itu. Ya kan? Begitu juga kita sekarang, ya. Kita pakai HP untuk merekam, kita pakai HP untuk mendokumentasikan. Ini adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat dan
bisa kita gunakan untuk membantu ibadah dan aktivitas dakwah kita. Kamera misalnya, contoh ya, menurut pendapat ulama yang ada ya, merekam dengan video nggak masalah, ya, tidak masalah. Kemudian menggunakan apa ini? Mikrofon. Ya. Padahal dulu zaman Rasul nggak ada, tapi nggak masalah selama tidak melanggar aturan syariat. Tidak ada larangan kita menggunakan pengeras suara. Kemudian juga hal-hal lainnya yang menunjang aktivitas kita ya, dalam beribadah kepada Allah. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah minta dibikinkan stempel yang terbuat dari perak, Nah, sekarang perhatikan, stempel zaman dahulu di zaman Rasulullah, stempelnya itu berbeda dengan stempel yang kita gunakan sekarang. Stempel yang digunakan di zaman Rasulullah itu bentuknya cincin. Jadi kalau mau dipakai, dimasukkan kemana? Ke jari manis. Nah, bentuknya cincin, ditempelkan ke semacam cairan, kemudian ditaruh di atas surat, kemudian langsung tergurat di situ stempel kita. Bentuknya cincin, bukan kayak sekarang ditekan, atau zaman bapak-bapak kita dulu yang dipukul begitu ya, ada gagangnya dipukul, tok tok tak tok, ada baknya, bak stempelnya. Nah, zaman Rasulullah dulu bentuknya cincin. Bentuknya cincin, tempel, dicabut, langsung tergurat tulisan tertentu yang menunjukkan ini stempel orang yang menulis surat. Jadi Rasul minta dibikinkan stempel, dan stempelnya berupa cincin khotam yang terbuat dari perak. Wa naqsyuhu Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Jadi mata stempelnya itu, mata stempel yang menjadi mata cincinnya itu, jadi mata cincinnya itu bidang stempelnya. Nah, di bidang stempelnya itu tertulis Muhammad Rasulullah. Bagaimana tulisannya? Wa kana hadzan naqsu wa kana hadzan naqsh thalathata astur. Ya. Bagian mata cincinnya, mata stempelnya itu terdiri dari 3 baris. Lihat, terdiri dari 3 baris. Jadi tulisan yang ada di mata stempelnya itu terdiri dari 3 baris. Muhammad satrun, baris pertama Muhammad. Wa rasulu satrun, kemudian Rasul, baris kedua. Wallahu wallahi satrun, lalu lafzul jalalah Allahi, baris ketiga. Nah, para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badar zaman sekarang, atau dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan urutannya itu begitu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muhammad satrun, Rasul satrun, Allahi satrun. Jadi Muhammad, Rasul, Allah, kayak gitu. Sesuai pengejaannya, penyebutannya. Muhammad satrun berarti di atas, Rasul satrun berarti di tengah, Allahi satrun berarti di bawah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak. Lalu juga beliau menukil Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Syama'ilin Nabi. Syarah Syama'ilin Nabi. Seperti itu yang ada di mata stempel Rasulullah. Muhammad, Rasul, Allah. Jadi yang di atas Muhammad, yang di tengah Rasul, yang di paling bawah Allahi. Seperti itu penjelasan Asy-Syaikh Abdul Razak dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini berkebalikan dengan apa yang beredar di kalangan manusia yang menyatakan sebaliknya. Jadi yang paling atas itu bukan Muhammad, tapi apa? Allahi. Yang tengah apa? Rasul. Yang paling bawah apa? Muhammad. Kayak apa? Lambang apa? Kayak lambang apa? Masih ingat kayak lambang apa? Lambang ISIS. Masih ingat gak? Lambang ISIS? Nah, kayak gitu tuh. Allah, Rasul, Muhammad. Nah, kata mereka para ulama kebalikannya, bukan begitu, tapi Muhammad, Rasul, Allah.
Nah, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dibikinkan stempel berupa cincin seperti itu, lalu di mata cincinnya yang menjadi bagian stempel tertulis Muhammad Rasul Allah. Maka setelah itu Rasulullah gunakan cincin itu, khotam itu sebagai stempel beliau. Kirim surat, stempel, bawa ke sana. Bikin surat, diktekan surat, stempel, kirim ke sana, dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan, setelah didiktekan surat-surat tersebut, lalu ditetapkan ini dikirim ke raja ini, kaisar ini, Kisroh ini, kemudian kepala suku itu, dan seterusnya. Setelah dibikinkan seperti itu lalu distempel, ikhtara min ashabihi rusulan lahum. Rasulullah kemudian memilih sejumlah sahabat beliau yang akan menjadi kurir sekaligus duta beliau, utusan beliau membawa surat tersebut kepada sang raja, kepada kaisar, kepada penguasa ini, kepada kepala suku ini dan itu. Jadi bukan hanya suratnya yang disiapkan, tetapi orang-orang yang membawanya, kurirnya siapa. Dan ternyata yang Rasulullah pilih sebagai kurir yang membawa surat-surat tersebut enggak sembarang sahabat, enggak sembarang orang, tetapi sahabat-sahabat Rasulullah yang punya pengalaman dalam apa? Berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar wilayah mereka. Orang-orang yang punya pengalaman dalam berkomunikasi dengan para pembesar kaum. Jadi enggak sembarangan. Tapi orang yang punya pengalaman, diutus ke sana, pernah ngobrol dengan orang sana, orang Romawi, orang Persia, orang ini, orang itu. Artinya yang namanya kurir, duta besar, utusan, ya, itu adalah orang-orang yang tugasnya itu bukan cuma ngebawa, tapi dia juga bisa apa? Bisa komunikasi yang baik. Lalu kita perhatikan juga orang-orang yang dimaksud, mereka adalah orang-orang yang memiliki penampilan menarik. Maksudnya apa? Wajahnya menarik, tampan, pakaiannya bagus, bisa tampil berwibawa di hadapan satu kaum. Jadi nggak sembarang apa dekil yang pokoknya bawa nih, enggak, tapi apa? Bisa berkomunikasi, penampilannya menarik, kemudian apa? Dia punya pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang dimaksud, orang-orang non-Arab. Ini tolong diperhatikan kalau misalnya kita ingin mengutus seseorang sebagai wakil kita, juru bicara kita, duta kita, perlu diperhatikan permasalahan ini. Karena kita dapati sekarang sebagian orang asal, kita tuh pengen menyampaikan sesuatu kepada seseorang, pokoknya yang bisa aja lah. Kalau yang bisa nggak punya pengalaman kan urusan jadi berabe, urusan jadi kacau. Tapi dia punya pengalaman, tahu kondisi, tahu situasi, tahu lapangan yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dia mau diutus ke satu tempat, dia pernah ke situ. Mau membawa sesuatu, menyampaikan isi pesan kita kemana? Misalnya ke satu daerah asing, daerah yang bukan seperti daerah kita. Minimal orang yang kita utus tahu kondisi di tempat itu. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Rasul. Tidak sembarang sahabat. Maka beliau pilih beberapa sahabat beliau yang memenuhi kriteria yang tadi kita sebutkan. Wa arsalahum ilal muluk, lalu mengirim mereka para sahabat itu kepada para raja. Lalu disebutkan di sini wa qad jazamal allamatu al-Mansur Furi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsalaha ula'ir rusul garratal muharram sanata sab'in minal hijrah qabla al-khuruji ila Khaybar bi ayyam. Disebutkan atau ditetapkan oleh Al-Allama Al-Mansur Furi. Mansur Furi ini seorang ulama terkenal, ya, pakar sejarah dari negeri India. Mansur Furi namanya. Beliau menetapkan bahwa Rasulullah mengirim sahabat-sahabat tersebut sebagai pembawa surat-surat beliau
itu di awal bulan Muharram, ya, di awal sampai pertengahan bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, sebelum Rasulullah keluar memimpin pasukan ke Khaybar beberapa hari sebelum itu. Jadi ini diantara yang Rasul lakukan sebelum menyerang Khaybar, sebelum menaklukkan Khaybar, ngirim surat, berdakwah melalui surat. Maka bisa kita lihat bagaimana pada waktu itu Rasul menyiapkan beberapa orang sahabat. Di antaranya ada yang diutus ke negeri Habasyah. Habasyah ini kerajaan Kristen. Lalu ada yang diutus ke Romawi untuk membawa surat disampaikan kepada Kaisar Romawi. Lalu ada yang diutus ke Kisra Persia. Kemudian ada juga yang diutus ke Mesir, ke kerajaan Alexandria, ke kerajaan Alexandria atau Iskandaria. Kemudian juga ada yang diutus ke Bahrain, lalu ke beberapa suku yang ada di pedalaman Arab. Nah, mereka-mereka ini Rasulullah siapkan, lalu Rasulullah utus membawa surat-surat Rasulullah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, tadi ada yang terlewat. Jadi stempel yang Rasulullah bikin, yang Rasulullah minta bikinkan, itu bentuknya cincin. Sejak saat itulah Rasulullah menggunakan stempel itu yang berupa cincin. Jadi cincin Rasulullah yang ada di jari beliau itu sebenarnya fungsinya untuk stempel. Di mata cincinnya tertulis Muhammad Rasul Allah. Terbuat dari bahan apa? Perak. Nah, Asy-Syaikh Abdul Razak menukil ucapan sejumlah ulama, kata mereka, seseorang laki-laki kaum muslimin, dia dikatakan mengenakan cincin sesuai sunnah Rasulullah itu kalau cincinnya difungsikan juga sebagai stempel. Jadi bukan cuma semata apa hiasan. Kan kemarin sempat tuh, bukan kemarin apa? Sebelum Covid ya, sebelum zaman Covid itu kan sempat ya. Di mana-mana bacan, ruby, wah macam-macam ya. Ada yang harganya sekian juta, sekian macam-macam, yang merah, yang biru. Bapak-bapak tuh ada sebagian tuh maksa beli. Pas ditanya sama istrinya apa? Oh ini kan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah pakai cincin. Memang Rasulullah pakai cincin, tapi para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan, dikatakan sunnah itu kalau memang cincin itu dipakai juga sebagai stempel. Sekarang pertanyaannya, orang zaman kita mana yang menggunakan cincin untuk nyetempel surat? Sekarang kan stempel kan yang apa? Yang tinggal ditekan gitu kan, nggak perlu bak, tinggal tekan, ada warna biru atau merah, kayak gitu kan, warna hijau. Terus stempel ditaruh di mana biasanya? Di laci meja, nggak dibawa kemana-mana. Ada nggak yang masih pakai stempel berupa cincin? Zaman sekarang nggak ada, atau jarang sekali adanya. Penguasa negeri, pemimpin negara juga sekarang stempelnya nggak pakai cincin, tapi pakai apa? Pakai stempel beneran. Pakai stempel beneran. Nah, ini catatan sedikit untuk kita ketahui bersama ya, terutama untuk kaum bapak-bapak nih, untuk kaum bapak-bapak. Terus bagaimana kalau kita pakai cincin? Silakan, boleh pakai cincin. Laki-laki pakai cincin boleh. Ibu-ibu pakai cincin juga boleh. Cuma perlu diperhatikan, kaum laki-laki kalau menggunakan cincin, ya, kaum laki-laki kalau menggunakan cincin itu hendaknya di jari manis atau di jari kelingking. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam salah satu karya tulis beliau. Jadi kalau pengen menggunakan cincin, kaum muslimin laki-laki pengen menggunakan cincin, hendaknya digunakan di jari manis atau jari kelingking. Itu kalau kaum laki-laki. Tapi kalau kaum wanita, ibu-ibu, para ahwat, kalau menggunakan cincin bebas, mau di mana aja di jari jemarinya. Mau di kelingking silakan. Jari manis mangga, di telunjuk juga boleh. Semua jari pakai cincin silakan. Karena memang itulah fungsi perhiasan bagi kaum wanita. Kaum wanita saja adalah perhiasan dunia, kemudian dikasih perhiasan berupa cincin. Itu lebih memperindah mereka. Asal digunakan dengan tepat. Jadi silakan kalau kaum wanita menggunakan cincin di jari mana saja yang ada di tangannya. Kata siapa? Imam Nawawi.
Tapi kalau kaum laki-laki cuma di mana? Di dua jari ini. Rasulullah itu menggunakan cincin di jari manis, tapi pernah ada sahabat melihat beliau menggunakan cincin di jari kelingking. Jadi bisa di jari manis, bisa di jari kelingking. Jadi enggak semuanya ya, kan waktu itu kan banyak tuh, yang ini merah, ini biru, belum yang kirinya hijau, ya. Yang kirinya hijau, belum yang di sini ya kuning. Itu kalau lagi datang anak atau cucu itu sakit tuh nyiumnya tuh, kena terus. Wah, kalau apa? Kalau rapat itu begini jarinya, enggak ditaruh di bawah, di gini, taruh di atas meja. Nah, cuma di sini. Kalau enggak jari manis, kalau enggak jari kelingking. Tapi kembali ke sini, jadi Rasulullah SAW mengirim surat-surat itu setelah distempel, dibawa oleh sahabat-sahabat yang beliau tunjuk secara khusus. Dan surat-surat tersebut isinya adalah ajakan kepada pemuka kaum, pemimpin kerajaan, raja di satu negeri untuk menerima Islam. Isinya adalah ajakan supaya mereka masuk Islam. Sekarang kita akan lihat bagaimana contoh isi surat Rasulullah SAW. Maka kita bacakan di sini satu contoh surat yang waktu itu Rasulullah kirim. Kita bacakan surat yang Rasulullah kirim kepada Raja Habasyah. Raja Habasyah itu sebutannya An-Najasyi. Kalau Raja Romawi sebutannya Kaisar. Raja Habasyah sebutannya adalah An-Najasyi. Dikirim surat tersebut kepada An-Najasyi, dibawa oleh sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Domri. Amr bin Umayyah Ad-Domri pernah pergi ke Habasyah. Jadi tahu Habasyah itu bagaimana. Dibawa oleh sahabat ini, diserahkan kepada Raja Habasyah yang berkuasa waktu itu. Nama rajanya adalah Ashama. Diterima lalu dibaca. Isinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Rasulullah memulai dengan basmalah, surat beliau. Berarti ini menunjukkan apa? Formal. Menunjukkan apa? Formal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillahi ilan Najasyi. Ini adalah surat dari Muhammad utusan Allah kepada An-Najasyi, kepada Raja Habasyah. Jadi setelah mulai dengan bismillah, beliau menyebutkan dulu jati diri beliau, si pengirim. Kalau ngirim surat begitu, sebutkan dulu si pengirimnya siapa. Dari Muhammad utusan Allah kepada An-Najasyi, kepada yang dituju. Ya, kepada yang dituju, An-Najasyi Azimil Habasyah, pemuka atau pemimpin negeri Habasyah. Setelah itu baru salam. Kata Rasulullah SAW, salamun ala manittabal huda. Semoga keselamatan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Lihat, ini salam untuk orang non muslim. Jadi bukan assalamualaikum WRWB, bukan. Tapi apa? Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yattahiz sahibahu, lam yattahiz sahibuhu walada. Lam yattahiz sahibahu wala walada. Ya. Kata Rasulullah, dan mempersaksikan bahwasanya tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan, dan Allah tidak menjadikan sahibah, istri untuknya, dan juga tidak menjadikan ada anak untuknya. Maksudnya Allah tidak memiliki istri dan Allah juga tidak diperanakan, tidak memiliki anak. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah menegaskan ya tentang batilnya apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang Nasrani. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya kan? Jadi ditegaskan di sini. La ilaha illallah wahda la syarikalah, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu setelah itu, setelah menyampaikan salam seperti itu, Rasulullah berkata, wa ad'uka bidiayatil Islam, aku mengajak dirimu dengan ajakan Islam, dengan panggilan Islam. Fa inni ana rasuluh, karena sungguh aku ini adalah utusan Allah. Aslim, masuklah ke dalam Islam, taslam, engkau akan selamat. Lalu Rasulullah mengutip firman Allah berupa surat Ali Imran ayat ke-64 yang berbunyi, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-64 surah Al-Imran, katakan, sampaikan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang mendapatkan kitab, Yahudi dan Nasrani, ayo kemarilah berpegang ke satu kalimat, satu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Apa itu? Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah saja, dan tidak kita persekutukan Allah dengan satu apapun. Kita tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, serta tidak juga sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang disepakati antara orang-orang Islam dan orang-orang ahlul kitab. Jadi di agama mereka dan agama kita itu sama. Ajakannya apa? Sembahlah Allah saja. Tinggalkan sesembahan selain Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam peribadatan. Jadi Rasulullah sampaikan ini kepada Rasulullah kutip ini untuk disampaikan kepada penguasa Habasyah. Lalu dalam ayat tersebut Allah firmankan juga, jika mereka, wahai Muhammad, jika mereka ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani, berpaling dari ajakan itu, maka katakan kepada mereka, persaksikanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini ayat ke-64 surah Ali Imran yang dikutip dalam surat tersebut. Lalu Rasulullah menutup surat itu dengan mengatakan, fa in abaita, jika engkau wahai Raja Habasyah enggan, tidak mau menerima ajakan ini, fa'alaika ismun nasara min qaumik, maka atas dirimu lah dosa orang-orang Nasrani dari kalangan kaummu. Nah, surat ini berisi contoh bagaimana surat yang Rasulullah tulis, yang Rasulullah sampaikan kepada para penguasa di sekitar Madinah, di sekitar Jazirah Arab. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana ajakan yang betul-betul jelas dari Rasulullah kepada pemimpin, penguasa suatu kaum, raja satu negeri, penguasa satu wilayah. Seperti itu isinya. Ajakan dari beliau kepada mereka untuk menerima Islam. Nah, ini contoh surat yang Rasulullah kirimkan kepada para raja dan para penguasa. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Sekarang kita sholat isya dulu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi pembahasan kita yang tadi telah kita mulai dari ba'da maghrib. Tadi sebelum isya telah kita sampaikan di sini bahwasanya Rasulullah menyiapkan
beberapa sahabat beliau yang khusus ditugaskan membawa surat-surat beliau kepada para raja, para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Dan tadi kita juga telah sampaikan bagaimana salah satu contoh isi surat Rasulullah. Dan tadi kita sampaikan struktur surat beliau dimulai dengan basmalah, kemudian beliau menyebutkan siapa pengirim, siapa yang dituju dalam surat tersebut. Lalu beliau sampaikan salam, dan kemudian inti dari surat itu adalah ajakan kepada para penguasa itu untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tentu saja surat-surat yang Rasulullah kirim itu tidak mendapatkan respon yang sama. Tidak mendapatkan respon yang sama. Ada di antara raja-raja tersebut yang menolaknya. Seperti misalnya Raja Persia atau Kisra Persia. Kisra Persia yang berkuasa waktu itu bukan hanya menolaknya, tapi merobek-robek surat Rasulullah. Karena tidak terima, ada orang nulis surat, menuliskan namanya lebih dahulu, baru nama sang Kisra. Jadi tersinggung, merasa dirinya dilanggar kehormatannya oleh si pengirim surat. Maka surat itu dirobek-robek. Rasulullah pun kemudian ketika sampai kabar tersebut kepada beliau, beliau doakan kejelekan untuk Kisra yang berkuasa waktu itu. Dan memang doa Rasulullah SAW pada waktu itu dikabulkan oleh Allah. Tidak lama dari peristiwa tersebut, kekuasaan Persia Allah jadikan cerai-berai. Allah robek-robek sebagaimana surat Rasulullah dirobek-robek. Jadi bayangkan dari sejak Rasulullah hidup sampai masa Umar bin Khattab menaklukkan Persia, ada sekitar 14 penguasa telah berkuasa di kerajaan Persia. Jadi naik satu penguasa digulingkan, diberontak, muncul penguasa baru memimpin Persia, enggak lama dibunuh, muncul penguasa berikutnya, terus begitu silih berganti sampai akhirnya ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini enggak main-main, ya, ini adalah bencana yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian ada juga di antara penguasa yang dikirimi surat oleh Rasulullah pengen menerima ajakan Rasulullah, tetapi karena pertimbangan yang sifatnya duniawi akhirnya menolak. Ini seperti penguasa Romawi, kaisar Romawi yang berkuasa waktu itu, namanya Heraklius. Heraklius mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Heraklius bukan sembarang kaisar. Heraklius, kaisar Romawi yang berkuasa waktu itu, adalah sosok manusia yang religius, mengerti isi kitab suci, kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama Kristen, agama Nasrani, dan mengetahui bahwasanya zaman itu akan muncul utusan Allah. Ya, akan muncul utusan Allah, yang utusan Allah tersebut di Khitan. Jadi sang kaisar tahu zaman itu zamannya. Ketika datang surat Rasulullah, lalu mencari tahu tentang siapa yang mengirim, kemudian meyakini inilah nabi dan rasul yang dimaksud. Ternyata kaisar memilih untuk menolaknya, memilih untuk tidak menerima ajakannya. Bahkan Kaisar Romawi waktu itu, setelah mendapatkan surat dari Rasulullah, beberapa tahun setelah itu menyiapkan pasukan untuk melawan Rasulullah. Jadi ini tipe penguasa yang meyakini sesuatu tapi dalam prakteknya menolaknya. Tahu ini benar, tahu inilah orangnya, tapi enggak mau menerimanya. Nah, ini kaisar Romawi. Surat Rasulullah diyakini kebenarannya, diyakini ini orangnya, tetapi karena pertimbangan takut hilang kekuasaan, takut digulingkan oleh rakyatnya, akhirnya memilih untuk apa? Menolak ajakan Rasulullah. Kemudian ada juga penguasa yang menerima ajakan Rasulullah, seperti Raja Habasyah yang tadi kita sebut namanya adalah Ashamah. An-Najasyi yang berkuasa waktu itu bernama Ashamah. Ketika membaca surat Rasulullah, kemudian
diajak seperti itu di dalam surat tersebut, An-Najasyi kemudian menerima ajakan itu dan menyatakan masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menerima apa yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada para sahabat beliau yang ada di negeri Habasyah, sehingga Ashama An-Najasyi, Raja Habasyah waktu itu, tercatat sebagai salah seorang yang beriman kepada Rasulullah. Dan ketika meninggal dunia disolati secara gaib oleh Rasulullah, karena waktu meninggal dunia An-Najasyi yang dimaksud tidak ada yang menyolatinya, hanya dikuburkan begitu saja. Maka Rasulullah di Madinah ketika dapat kabar itu menyolati An-Najasyi yang beriman ini secara gaib, atau yang kita istilahkan dengan istilah salat gaib. Dan ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, beberapa tahun setelah kejadian ini. Nah, itu menerima, beriman. Cuma karena An-Najasyi yang dimaksud belum pernah ketemu dengan Rasulullah, maka An-Najasyi tersebut tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, dalam istilah para ulama ada yang disebut dengan muhadram. Muhadram itu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah hidup tinggal di Madinah. Nah, orang ini tinggal di tempat lain, lalu sampai ajakan untuk masuk Islam kepadanya dan menerimanya, masuk ke dalam Islam, beriman kepada Rasulullah, tapi belum sempat ketemu. Akhirnya Rasul meninggal dunia, orang ini belum pernah ketemu sama Rasulullah sama sekali, padahal hidup sezaman. Nah, yang seperti ini menurut para ulama diistilahkan dengan muhadram. Beriman kepada Rasulullah, berislam, tapi gak sempat ketemu sama Rasulullah, padahal satu zaman. Ya kayak kita sekarang nih ya, kita di Bandung misalnya, orang yang dimaksud misalnya di daerah lain, gak pernah ketemu sampai meninggal dunia. Nah, modelnya kayak gitu, satu zaman, beda tempat, satu zaman, tapi beriman. Istilahnya apa? Muhadram. Beda cerita kalau An-Najasyi tersebut ketemu sama Rasulullah, beriman, lalu bertemu Rasulullah, lalu meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia disebut sebagai sahabat. Jadi pada waktu itu An-Najasyi salah satu contoh penguasa yang beriman kepada Rasulullah, menerima ajakan Rasulullah yang ada di dalam surat beliau. Kemudian ada juga penguasa, contoh raja, ketika mendapatkan surat itu, lalu diajak oleh Rasulullah melalui surat itu, tidak mendustakannya, tetapi juga tidak mengimaninya. Nah, yang seperti ini adalah Raja Alexandria. Dapat surat dari Rasulullah, membaca surat itu, memuliakan surat tersebut, tetapi tidak menerima ajakan yang ada di dalam surat. Pada waktu itu Raja Alexandria membaca surat itu, memuliakannya, tidak merobek-robeknya, tidak menghinakannya, tapi enggak mau beriman. Setelah dapat surat dibaca dan mengetahui siapa Rasulullah, tetap enggak beriman, lalu mengirim hadiah untuk Rasulullah. Nah, ada yang modelnya begini. Jadi memuliakan surat Rasulullah tapi tidak beriman. Raja Alexandria. Alexandria itu di negeri Mesir sekarang. Nah, ini contoh ya bagaimana respon para penguasa yang ada waktu itu ketika mendapatkan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Termasuk di antara hal yang Rasulullah lakukan sebelum beliau berangkat ke Khaybar adalah beliau sempat memimpin pasukan mengejar kawanan perampok. Jadi beberapa hari, ya di sini disebutkan 3 hari sebelum keberangkatan ke Khaybar terjadi perampokan di kota Madinah. Jadi ada kawanan perampok dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Uyainah. Uyainah ini merampok hewan-hewan ternak milik Rasulullah. Yang hewan ternak milik Rasulullah itu berupa unta-unta digembalakan di satu daerah yang bernama Gobah.
digembalakan di satu tempat yang bernama Gobah, jaraknya tidak jauh dari Madinah, dekat dengan Madinah. Ketika terjadi kejadian itu, ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Salamah. Salamah ini laki-laki, Salamah ibnul Aqwa, memergoki kejadian itu, kemudian segera memberitahu Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sedang bersiap-siap, sahabat ini berinisiatif mengejar, menghalau kawanan perampok itu supaya bisa dikejar oleh Rasulullah. Dan memang akhirnya pasukan Rasulullah bisa mengejar kawanan perampok itu, sehingga hewan-hewan ternak yang dirampok bisa diambil kembali. Tapi kawanan perampoknya berhasil meloloskan diri. Nah, ini kejadian ini 3 hari sebelum Rasulullah berangkat ke Khaybar. Kejadian ini disebut dengan nama Ghazwatul Gobah. Ghazwatul Gobah sesuai nama tempat kejadian perampokan. Atau disebut juga dengan Ghazwatu Dziqarat. Dziqarat ini nama satu lokasi tempat akhir pengejaran. Jadi kawanan perampok itu dikejar. Karena mereka ingin meloloskan diri, mereka lepaskan hewan yang mereka rampok. Karena memang ribet juga ya ngerampok hewan ternak. Kalau sekarang kan ada mobil bak, ada truk ya, ada truk truk oleng misalnya, tinggal naikin ke atas, bawa selesai. Kalau dulu dibawa serta ya, dituntun, ditarik. Kan itu makan waktu tuh. Nah, ketika dikejar oleh pasukan Rasulullah, para perampok ini akhirnya melepaskan hewan yang sudah mereka bawa jauh-jauh. Dari Gobah dibawa jauh-jauh untuk sampai ke tempat mereka, malah dikejar, akhirnya mereka lepaskan supaya mereka bisa meloloskan diri. Nah, akhir pengejaran itu di tempat yang bernama Dziqarat atau Dziqarat. Maka disebut juga dengan Ghazwatu Dziqarat. Sekali lagi, ini kejadian 3 hari sebelum Rasulullah berangkat ke Khaybar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana dulu di zaman Rasulullah betul-betul perkasa Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin mereka perkasa, berwibawa. Ada kejadian seperti ini, pemimpin negara sendiri memimpin pengejaran. Ya, memimpin pengejaran. Jadi bukan cuma suruh-suruh, mimpin langsung. Mimpin langsung pengejaran. Kawanan perampok yang mengacau Madinah pada waktu itu. Nah, ini 3 hari sebelum Rasulullah berangkat ke Khaybar. Sekarang kita lihat bagaimana persiapan yang Rasul lakukan sebelum berangkat ke Khaybar. Perlu diketahui bersama, Khaybar di zaman itu adalah satu kota besar. Satu kota besar yang di sana berdiri banyak benteng. Dan ini salah satu ciri khas orang-orang Yahudi zaman itu. Mereka itu adalah orang-orang atau manusia-manusia eksklusif. Mereka itu tidak berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tinggal di dalam benteng-benteng. Sehingga di Khaybar waktu itu berdiri banyak benteng. Ada yang besar, ada yang kecil. Jumlahnya banyak. Dan biasanya satu benteng itu ditinggali oleh beberapa keluarga. Bahkan ditinggali oleh satu kabilah. Satu kabilah itu biasanya terdiri dari sekitar 500 keluarga. Jadi gede bentengnya. Nah, mereka tuh tinggal di dalam benteng-benteng yang ada. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, seperti itulah gambaran Khaybar di masa itu. Lalu yang menarik dari Yahudi Khaybar, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menggantungkan hidup mereka pada lahan pertanian dan perkebunan. Kan yang kita tahu tuh Yahudi itu dagang ya, dagang. Makanya dulu itu di zaman pernah terjadi orang-orang Yahudi di Eropa itu dikenal sebagai pedagang-pedagang licik ya. Pedagang-pedagang culas. Padahal dulu zaman Rasulullah yang namanya Yahudi yang hidup zaman itu, mereka ada juga yang berprofesi sebagai petani dan pekebun. Mereka punya lahan luas, menggarap lahan, bercocok tanam, hasilnya kemudian dijual. Nah, Yahudi Khaybar, mereka adalah para petani dan pekebun. Mereka menggarap lahan. Mereka menanam tanaman-tanaman yang bisa dijual di pasar-pasar. Sehingga Khaybar waktu itu dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang begitu luas. Hijau, di sana ada, dan ingat, perkebunan yang dimaksud bukan hanya kurma,
tapi juga bawang misalnya. Ada bawang, habis itu ada apa? Anggur. Ada banyak tanaman yang digarap, ya, yang ditanam oleh Yahudi Khaybar untuk bisa dijual di pasar. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan mereka. Ya. Nah, Khaybar sendiri itu disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, jaraknya dari Madinah itu sekitar 80 mil ke arah utara Madinah. Dari Madinah ke utara sekitar 80 mil. Sekitar 80 mil pada saat itu, pada zaman itu. Dan kesanalah Rasulullah akan membawa pasukan. Nah, sekarang apa sebab Rasulullah hendak menaklukkan Khaybar? Apa yang menjadi latar belakang kenapa Rasulullah membawa pasukan perang ke Khaybar? Jadi Rasulullah setelah perang Ahzab, beliau mendapatkan laporan. Jadi ada masuk informasi, laporan kepada beliau, kabar masuk kepada beliau. Ternyata otak di balik terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq adalah Yahudi Bani Nadir yang tinggal di Khaybar. Jadi aktor intelektualnya yang menggerakkan massa dari berbagai suku bangsa Arab yang ada untuk datang ke Madinah, nyerang bersama-sama Madinah, itu orang-orang Yahudi. Dan sudah kita sebutkan di sini waktu itu. Jadi mereka ini datang ke Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy, lalu pergi ke pedalaman, ke suku Ghatafan, memprovokasi suku Ghatafan, lalu datang lagi ke suku ini atau suku itu, mengajak mereka, mensupport mereka, menjanjikan kepada mereka dukungan moral dan material, supaya mereka bergerak bersama-sama nyerang Madinah. Kita lumat dan habiskan Muhammad serta para sahabatnya yang ada di Madinah. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi yang sembunyi dan tinggal di Khaybar. Ternyata setelah Rasulullah berhasil menuntaskan atau menghadapi musuh di perang Ahzab atau perang Khandaq, setelah masuk laporan bahwasanya otak-otaknya itu, otak perang Ahzab dan perang Khandaq itu orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, ternyata Rasulullah baru sempat membereskan perkara itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa peliknya situasi politik pada zaman itu. Rasulullah tahu ini aktor intelektualnya, otak-otak di balik perang Ahzab atau perang Khandaq itu ada di Khaybar. 80 mil jaraknya dari Madinah. Tapi untuk menyerang ke sana, Rasulullah para sahabat khawatir muncul serangan dari Mekah. Muncul sabotase dari orang-orang musyrikin Quraisy yang tinggal di Mekah, sehingga mereka menunda, ya, dipending lagi, sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika ada perjanjian Hudaybiyah yang di dalamnya dijamin mereka tidak akan diserang oleh Mekah, tidak akan diserang oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah melihat inilah kesempatan baik untuk menyelesaikan masalah dengan Yahudi yang ada di Khaybar. Dan ini nggak main-main. Penjahat perangnya itu di Khaybar. Berarti harus apa? Dibereskan. Maka pulang dari Hudaybiyah, ngirim surat ke sana kemari selesai. Kemudian ada kejadian pengejaran perampok yang merampok hewan ternak milik Rasulullah di Madinah. Rasulullah pun segera bersiap-siap membawa pasukan ke Khaybar. Ini waktu yang tepat membereskan urusan mereka dengan Yahudi Khaybar. Nah, disebutkan di sini aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah hina raja'a minal Hudaybiyah Dzulhijjah wa ba'dal Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah ketika pulang dari Hudaybiyah di bulan Zulhijjah dan di sebagian bulan Muharram. Tadi sudah kita singgung di awal. Tsumma kharaja fi baqiyatil Muharram ila Khaybar. Lalu beliau keluar dari Madinah di sisa hari-hari bulan Muharram ke Khaybar. Ingat bulan Muharram itu bulan apa? Bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan Muharram. Nah, di akhir bulan Muharram itu Rasulullah berangkat bawa pasukan perang ke Khaybar.
Lalu disebutkan di sini, qala al-mufassirun inna Khaybar kanat wa'dan wa'adaha Allah ta'ala biqaulihi wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Jadi para ahli tafsir, ulama-ulama ahli tafsir, mereka mengatakan sesungguhnya Khaybar itu adalah janji yang telah Allah sampaikan melalui firman Allah di surat Al-Fat ayat ke-20. Maksudnya apa? Jadi ketika Rasulullah pulang dari Hudaybiyah ke Madinah, di tengah jalan turun surat Al-Fat. Turun surah Al-Fat kepada Rasulullah. Yang kalau kita baca surah Al-Fat, kita lihat terjemahannya, di dalam surah Al-Fat itu Allah singgung kejadian-kejadian yang bakal terjadi berikutnya. Jadi Allah menyebutkan, menceritakan sejumlah hal yang belum kejadian waktu itu, tapi akan kejadian setelahnya, setelah Rasulullah tiba di Madinah. Nah, salah satunya tuh di ayat ke-20 surah Al-Fat. Yang di situ Allah berfirman, Allah telah menjanjikan kepada kalian maghanima katsiratan. Ya, ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Ta'khudunaha yang akan kalian ambil. Ghanimah itu. Jadi Allah di ayat ini menyebutkan kepada Rasulnya, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat akan ada ghanimah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kalian setelah ini. Ya. Nah, kata para ulama ahli tafsir, jadi maksudnya apa? Yakni sulhal Hudaybiyah wabil maghanim al-katsira Khaybar. Yang dimaksud Allah menjanjikan kapan? Melalui perjanjian Hudaybiyah. Jadi Allah menjanjikan ghanimah yang banyak itu apa? Melalui kejadian perjanjian Hudaybiyah, dan ghanimah yang banyak itu adalah Khaybar. Ini kata para ahli tafsir. Jadi bayangkan hadirin, ayat ini bercerita tentang kejadian di masa yang akan datang. Dan kalau begini bentuknya, ini bukan ramalan. Karena sebagian orientalis, sebagian orang-orang yang terpengaruh orientalis, mereka itu menyebut ayat-ayat kayak begini tentang kejadian masa datang itu sebagai ramalan. Padahal bukan. Ini yang bicara adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah bercerita tentang kejadian di masa yang akan datang, tentang kejadian di hari kiamat, atau kejadian di akhir zaman, atau kejadian nanti di surga atau neraka, itu bukan ramalan, itu bukan prediksi, itu kenyataan. Karena yang bicara adalah Allah, Zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Beda sama kita. Nah, diberitahukan kepada Rasulnya, disampaikan kepada kita oleh Rasulullah. Contohnya ini, belum kejadian, tapi Allah sudah mengatakan, kalian akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Di mana? Khaybar. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang Khaybar, pada waktu itu orang-orang munafik, mereka berebut pengen ikut. Karena tahu akan ada ghanimah, akan menang nanti. Mereka langsung apa? Pura-pura apa? Si paling militan, langsung pengen ikut. Biasa orang-orang munafik. Begitu juga sebagian orang-orang Arab pedalaman yang awalnya diajak ke Hudaybiyah oleh Rasulullah, lalu beralasan ini itu, kami lagi sibuk, harta kami lagi membuat kami sibuk, anak-anak kami juga banyak urusan, kami sibuk nih. Ketika tahu Rasul berencana ke Khaybar membawa pasukan perang, mereka langsung datang, pengen ikut serta juga. Sehingga pada waktu itu Rasulullah mengeluarkan pengumuman resmi, yang ikut dalam pasukan perang ini hanya orang-orang yang ikut ke Hudaybiyah. Tegas. Kata Rasulullah, yang ikut bersamaku adalah mereka yang ikut bersamaku ke Hudaybiyah. Berarti hanya para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang. Dan itulah jumlah pasukan yang berangkat ke Hudaybiyah. Kemana? Ke Khaybar. 1.400 orang. 1.400 orang. Pengecualian itu hanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Beliau diizinkan oleh Rasulullah ikut dalam pasukan tersebut.
Jadi 1.400 orang sahabat yang ada di Hudaybiyah plus Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Diumumkan, yang boleh ikut bersamaku hanya yang ikut ke Hudaybiyah. Selesai, nggak ada cerita lainnya. Maka bisa dibayangkan orang-orang munafik yang pengen dapat harta benda, mereka akhirnya apa? Ditolak. Begitu juga Arab-Arab Badui yang pengen dapatin harta benda, ya, harta ghanimah yang banyak, mereka pun pulang. Nah, beda cerita sama orang munafik yang tadi kita sebutkan. Orang-orang munafik ini ketika mereka ditolak oleh Rasulullah, mereka ternyata nggak berhenti di situ. Mereka menyiapkan makar. Maka pada waktu itu ketika Rasulullah sudah bersiap-siap hendak berangkat, pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim pesan kepada Yahudi Khaybar. Kelakuan siapa? Orang-orang munafik. Ketika Rasul mau berangkat atau sudah jalan, dikirim pesan kepada Yahudi yang ada di Khaybar, yang isinya inna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaikum fakhudhu hadrakum. Sesungguhnya Muhammad berangkat menuju kalian, sedang ke arah kalian, sedang mengarah kepada kalian, maka lakukanlah persiapan, ya, bersiap-siaplah kalian. Wala takhafu minhu, dan jangan kalian takut dengan Muhammad. Fa inna adadakum wa iddatakum katsira, karena jumlah kalian, bilangan kalian itu banyak. Memang Rasulullah cuma berapa? 1.400 orang. Nah, kata orang munafik ini, ya, jangan takut, jumlahnya cuma sedikit. Kalian lebih banyak daripada Muhammad dan pasukannya. Ya. Wa qaumu Muhammadin qalilun, jumlah pasukan Muhammad sedikit, hanya sedikit, ya. Ya. La silaha mahum illa qalil, mereka tidak membawa senjata kecuali sedikit. Nah, ini kalau menggunakan ukuran zaman kita, ini tuh ngebocorin rahasia negara. Jatuhnya yang kayak begini membocorkan rahasia negara. Dan kita tahu orang-orang yang membocorkan rahasia negara, apa hukuman untuk mereka. Nah, inilah kejadian yang waktu itu terjadi. Dibocorkan rencana Rasulullah kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Dikirim pesan ke sana. Sehingga orang-orang Yahudi Khaybar, mereka sudah tahu Rasulullah akan menyerang mereka. Nah, tetapi begitulah, ketika mereka melakukan makar, Allah Maha Pembalas makar. Ternyata Rasulullah SAW ketika berangkat dari Madinah menuju Khaybar, Rasulullah nggak langsung ke Khaybar. Rasulullah membawa pasukan ke arah utara terus, ya, ke arah Syam. Jadi nggak langsung ke Khaybar, ke arah Syam dulu. Setelah masuk ke arah Syam, Rasulullah balik bawa pasukan menuju Khaybar. Sehingga pada waktu itu Rasulullah berada di jalur yang menutup kemungkinan orang-orang Yahudi ada yang melarikan diri ke Syam. Kan Khaybar itu di utara, Syam juga di utara, lebih jauh daripada Khaybar. Nah, Rasulullah ke Syam dulu, ke arah Syam dulu, bukan ke Syam, ke arah Syam dulu, lalu balik menutup jalur yang bisa ditempuh oleh orang-orang Yahudi Khaybar andai mereka pengen kabur ke Syam. Nah, ini diantara taktik Rasulullah waktu itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi Khaybar ketika mereka dapat laporan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengira Rasulullah akan datang langsung ke mereka. Jadi mereka bersiap-siap. Ketika ditunggu ternyata nggak ada. Mereka kemudian apa? Menyangka nggak jadi, atau menyangka mungkin bukan itu waktunya, sehingga mereka menghilangkan, menjauhkan pikiran akan diserang oleh Rasulullah. Ternyata apa? Jeda waktu itu, jeda yang terjadi pada waktu itu membuat orang-orang Yahudi ini mengira Rasulullah nggak jadi nyerang Khaybar. Paham ya maksudnya ya? Kan harusnya langsung, ini malah ke utara dulu baru balik. Orang Yahudi udah siap-siap ngira, oh ini nggak jadi kayaknya. Kalau pakai bahasa kita, oh sepertinya pesan dari orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul itu nggak pas, atau bukan sekarang waktunya. Jadi mereka menghilangkan bayangan atau pikiran Rasulullah akan nyerang mereka.
Dan ini menjadi salah satu apa? Salah satu faktor yang menambah efek kejut serangan Rasulullah nanti. Nah, Rasulullah sendiri sebelum berangkat ke Khaybar, beliau menunjuk salah satu sahabat beliau yang bernama Siba bin Urfutah sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Lalu Rasulullah berangkat. Dan ini kebiasaan Rasulullah ketika beliau meninggalkan kota Madinah. Beliau tunjuk salah seorang sahabat beliau sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Ketika Rasulullah sudah berangkat ke Khaybar, datanglah ke Madinah sahabat Abu Hurairah yang baru masuk Islam. Datang ke Madinah, ternyata mendapati Rasulullah nggak ada. Lalu kemudian oleh Siba bin Urfuto diarahkan ke Khaybar. Maka Abu Hurairah pun berangkat menyusul Rasulullah ke Khaybar. Jadi Abu Hurairah termasuk diantara veteran perang Khaybar. Nah, jadi Rasulullah seperti tadi kita sampaikan, beliau tidak langsung nyerang Khaybar. Pun begitu ketika mendekati Khaybar, beliau nggak langsung nyerang Khaybar. Beliau menunggu waktu pagi. Jadi sampai berapa kilometer lagi ke Khaybar, Rasulullah sengaja mengistirahatkan pasukan. Jadi nggak langsung nyerang Khaybar, diistirahatkan dulu pasukan, semalaman mereka istirahat, menunggu waktu pagi. Nah, ketika pagi mereka baru nyerang Khaybar. Dan ini yang menambah efek kejut serangan itu. Karena dalam serangan seperti ini, efek kejut terhadap musuh ini salah satu faktor yang membuat kemenangan itu terasa dekat. Jadi musuh kalau dikejutkan itu mereka beda cerita kalau mereka udah tahu, mereka udah siap-siap. Nah, nanti bagaimana cerita lengkapnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang persiapan Rasulullah menuju Khaybar dan beberapa peristiwa sebelum itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga duduknya kita tadi di sini dari ibadah maghrib terhitung sebagai satu amal ibadah, satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.